Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sasa Maritasari dengan NIM 21021110014. Dalam kesempatan video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai variabel penelitian, indikator, dan definisi operasional variabel. Sebelum kita membahas semuanya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui arti dari variabel penelitian itu sendiri. Apa sih variabel penelitian? Menurut Sugiono, variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Atau dengan kata lain, variabel penelitian adalah karakter, atribut, atau segala sesuatu yang terbentuk atau yang menjadikan perhatian dalam suatu penelitian, sehingga mempunyai variasi antara satu objek dengan objek yang lain dalam satu kelompok tertentu dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel penelitian sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain variabel terikat atau dependent variable, variabel bebas atau independent variable, variabel moderat, dan variabel intervening. Mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu variabel terikat atau disebut dengan dependent variable, yaitu variabel respon atau output. Variabel terikat atau dependent atau disebut juga variabel output, kriteria, konsekuen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat tidak dimanipulasi, melainkan diamati variansinya sebagai hasil yang dipradugakan berasal dari variabel bebas. Biasanya variabel terikat adalah kondisi yang hendak kita jelaskan. Dalam eksperimen, variabel bebas adalah variabel yang dimanipulasikan atau dimainkan oleh pembuat eksperimen. Sebagai contoh, hubungan antara otot dan tungkai sebagai variabel X dengan jauhnya tendangan pemain sepak bola sebagai variabel Y. Dalam contoh tersebut, peneliti bertanya, apa yang akan terjadi pada Y jika X dibuat lebih besar atau lebih kecil? Dalam hal ini, peneliti memandang Y sebagai variabel terikat, karena Y akan berubah sebagai akibat dari diubahnya X. Disebut dependent karena nilai Y akan berubah, atau terikat atau disebut dengan tergantung pada nilai variabel bebas atau X. Yang kedua yaitu variabel independen. Variabel independen atau disebut dengan variabel X merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen atau variabel terikat. Menurut Sugiono, variabel independen atau variabel bebas adalah variabel-variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya dan timbulnya variabel dependen atau terikat. Yang ketiga yaitu variabel moderat. Variabel moderat merupakan variabel antara, adalah sebuah tipe khusus variabel bebas, yaitu variabel bebas sekunder yang diangkat untuk menentukan apakah ia mempengaruhi hubungan antara variabel bebas primer dan variabel terikat. Variabel moderat adalah faktor yang diukur, dimanipulasi, atau dipilih peneliti untuk mengungkap apakah faktor tersebut mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Jika peneliti ingin mempelajari pengaruh variabel bebas X terhadap variabel bebas Y, tetapi ragu-ragu apakah hubungan antara X dan Y tersebut berubah karena variabel Z, maka Z dapat dianalisis sebagai variabel moderat. Yang keempat yaitu variabel intervening. Variabel intervening atau variabel antara adalah faktor yang secara teoretik mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, tetapi tidak dapat dilihat sehingga tidak dapat diukur atau dimanipulasi. Pengaruh variabel intervening terhadap variabel terikat hanya dapat diinferensikan berdasarkan pengaruh variabel bebas dan atau variabel moderat terhadap variabel terikat. Selanjutnya kita menginjak ke indikator. Apa sih definisi dari indikator itu sendiri? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, yang menjelaskan bahwa pengertian indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan. Dalam penelitian, indikator adalah variabel-variabel yang dapat menunjukkan atau mengindikasikan kepada penggunanya tentang kondisi tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan yang terjadi.
Adapun fungsi-fungsi dari indikator itu sendiri, yang pertama yaitu sebagai alat petunjuk perubahan dalam suatu kegiatan atau kejadian. Yang kedua, sebagai pedoman bagi pengguna dalam menyusun alat ukur. Yang ketiga, sebagai pedoman membuat sebuah rencana dan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan suatu kegiatan. Yang keempat, sebagai pedoman dalam mengembangkan suatu kegiatan yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, kebutuhan, dan lingkungan. Yang kelima, sebagai bagian dari pedoman memberikan penilaian terhadap hasil suatu kegiatan. Yang keenam, sebagai ukuran keberhasilan dalam menyelesaikan suatu rencana. Yang ketujuh, menjadi tolak ukur perubahan dan perkembangan yang terjadi. Yang kedelapan, menunjukkan suatu keadaan atau kondisi tertentu. Yang kesembilan, sebagai bagian dari proses pengelolaan agar sesuatu sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang terakhir, sebagai penelitian yang dilakukan dengan lebih objektif. Terakhir ada deskriptor. Pengertian dari deskriptor sendiri yaitu suatu metode penelitian yang memperlihatkan karakteristik populasi atau fenomena yang tengah diteliti. Hingga akhirnya metode penelitian ini utamanya fokus pada menjelaskan objek penelitian dan menjawab peristiwa atau fenomena apa yang terjadi. Metode ini berbeda dengan metode lain yang cenderung lebih fokus pada pembahasan. Kenapa suatu peristiwa atau fenomena tersebut terjadi? Peristiwa dan fenomena yang dimaksudkan di sini adalah objek penelitian. Sementara hasil penelitiannya tentu saja akan menggambarkan objek penelitian yang detail. Beberapa ahli memberikan definisi atau pengertian dari metode penelitian yang menjadi salah satu metode penelitian. Pembahasan mengenai bab ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.